Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dia Sudiarti, CDP Angkatan 9 dari SDN 2 Panjutran, Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Ibu Pujan Logistika SPD. Saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi di modul 2.3. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Pak, terkait dengan pembelajaran yang akan Bapak lakukan, supaya pembelajaran yang Bapak lakukan nanti berjalan dengan lancar dan baik, serta memberikan yang terbaik pembelajaran bagi siswa. Ada beberapa pertanyaan ya Pak yang saya akan ajukan kepada Bapak. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan di kelas nanti. Bapak akan membawakan pembelajaran di kelas 5 ya Pak? Ya, kelas 5 mata pelajarannya PJOK ya Pak? Kira-kira tujuan pembelajaran yang Bapak akan sampaikan apa Pak? Untuk materi hari ini, kebetulan materinya senam lantai. Di sini tujuan pembelajarannya yang pertama, pendidik mampu memahami gerakan awal mana pinggang. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan tahapan gerak sikap liring. Yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan sikap liring dengan kaki lurus menjepit bola dan kaki terbuka ke samping selama beberapa detik. Itu mungkin tujuan pembelajarannya. Oh ya baik Pak, jadi tujuan pembelajarannya mengenai materi senam lantai ya Pak? Ya, terima kasih Pak. Untuk yang pertanyaan kedua, area pengembangan yang hendak Bapak capai meliputi apa saja Pak? Untuk pengembangannya mungkin ya, di sini nanti saya akan mencoba mengembangkan gerakan sikap liring peserta didik yang masih belum sempurna. Jadi nanti ada permainan menjepit bola itu nanti gunanya untuk membantu peserta didik mengangkat pinggang ke atas. Iya. Jadi untuk aspek keterampilan ya Pak yang dikembangkan ya pengembangan yang akan dicapai oleh Pak Didik. Lalu mengenai pertanyaan yang selanjutnya Pak, di rancangan pembelajaran yang sudah Bapak susun, bagaimana Pak rancangan pembelajarannya Pak? Ikuti strategi dan media-medianya Pak. Di sini saya menggunakan pembelajaran dengan model PBL, Bu. Oke. Nantinya dalam pembelajaran itu ada materi berupa PowerPoint dan peserta didik juga akan disuruh menyimak video. Sudah menyimak video, jadi mereka nanti saya kasih lembar-lembar kerja siswa. Nah, suruh menganalisis. Baik Pak, jadi rancangan pembelajarannya menggunakan model pembelajaran program bahasa ini ya Pak, dengan medianya PowerPoint. Lalu media apa lagi Pak yang Bapak gunakan dalam pembelajaran tadi? Mungkin medianya lalu ada ini Pak? Tadi kan sudah pakai PowerPoint ya Bu. Ya. Media video juga. Nanti alatnya saya juga gunakan bola kasti dengan ember. Bola kasti itu misalnya nanti untuk permainannya, jadi menjepit bola lalu dimasukkan ke ember. Baik Pak, media pembelajarannya sudah sangat lengkap ya Pak untuk nanti di kelasnya. Lalu ini pertanyaan terakhir ya Pak, waktu pelaksanaan untuk dilaksanakannya kapan Pak? Oh besok ya Pak, tanggal 6 ya Pak ya? Iya, tanggal 6. Baik Pak, untuk pembelajaran esok hari saya akan melaksanakan di pembelajaran observasi. Saya akan masuk di kelas Bapak untuk observasi pembelajaran yang Bapak lakukan. Lalu nanti setelah pembelajaran selesai, kita akan melaksanakan pasca observasi ya Pak, yang nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik Bapak dan Mahmud. Itu akan dilaksanakannya esok setelah pembelajaran selesai ya Pak. Nah, baik Pak, itu saja Pak untuk percakapan pasca pra observasi yang sudah
kita lakukan. Semoga pembelajaran yang sudah Bapak susun dan rencana pembelajaran yang sudah Bapak susun besok bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya? Sarapan? Seperti biasa sebelum masuk pembelajaran, pimpin doa dulu. Pimpin doa kali ini oleh Alif. Hadir semuanya? Hadir. Ada yang sakit? Tidak. Ini kita bisa berkumpul melakukan pembelajaran dari Boka ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar gerakan mau lokomotor. Ada yang ingat? Kemarin kan kita sudah belajar tes kebugaran jasmani ya. Ada yang tahu tidak gerakan non lokomotor itu apa? Ada yang ingat? Non lokomotor. Gerak yang tidak bergerak tempat. Apa saja contohnya? Kemarin ada push up. Itu pindah tempat tidak? Terus apa lagi? Push up, sit up, ya. Terus apa lagi? Jadi kemarin yang kepala ini apa namanya? Back. Jadi non lokomotor itu gerak yang tidak berpindah tempat. Nah, hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ada yang tahu apa ini? Apa? Apa lagi? L. Apa lagi? Hijau. Terus apa lagi? Garis. Nah, ini kalau permainan itu seperti permainan apa yang game itu? Yang game kumpul-kumpul? Wah. Game Tetris atau susun Nah, sekarang lihat gambar selanjutnya. Ada persamaannya tidak? Nah, ini kemana Pak? Giring. Ya, apa lagi? Gambar orang mengangkat. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah apa ini? Senam lantai gerak sikap. Itu materi kita hari ini ya. Di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami gerak awal mengangkat pinggang. Jadi kalian harus tahu gerakan awal mengangkat pinggang. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tahap gerakan sikap keliling. Nah, nanti itu setelah diberi materi, kalian itu harus tahu bagaimana
tahapan gerak sikap lilin dari awal sampai akhir. Terus yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan sikap lilin dengan kaki lurus yang tadi seperti gambar, menjepit tapi dengan menjepit bola, yang menjepit bola dan kaki terbuka ke samping selama beberapa detik. Jadi kita harus bisa membandingkan. Ini nanti melalui pengamatan video dan contoh gerakannya, nanti ada praktek dari teman kalian. Lalu kalian nanti mengamati video, nanti ada videonya apa tayangkan ya. Di sini melalui pengamatan video dan contoh gerakan mampu menjaga keseimbangan saat kaki berada di atas selama 10 detik. Nanti kalian lakukan sikap lilin, Bapak akan hitung 1 sampai 10. Jadi kalian bisa menahannya. Ya. Oke, lanjut. Nah, apa ini? Pengertian senam lantai. Apa itu senam lantai? Dengan gerakan yang sistematis dan terencana dan dilakukan di lantai dengan matras sebagai alas untuk berolahraga. Nah, di sini kebetulan matrasnya belum ada. Lanjut, apa gunanya matras? Selanjutnya Bapak akan menayangkan video tentang gerakan sikap lilin. Nanti kalian lihat videonya, simak baik-baik supaya nanti kalian bisa mempraktikkannya ya. Sekarang simak videonya dulu. Nah, ini ada video pembelajaran tentang sikap lilin. Video pembelajaran aktivitas tentang gerakan sikap lilin. Berikut ini cara melakukan gerakan sikap lilin. Dimulai dengan posisi tidur terlentang. Bergerak dengan mengangkat kedua paha secara bersama-sama. Bersiaplah untuk mengambil jalan-jalan dengan cara mendorong kaki agar bisa terangkat ke atas. Kemudian gerakkan tangan ke arah belakang tubuh untuk membantu menopang gerak dada. Posisikan kedua tangan dengan semua mungkin agar tidak roboh ke belakang maupun ke depan. Setelah menemukan posisi yang nyaman, mulailah mencoba meluruskan kedua kaki hingga ujung kaki ke atas. Kemudian, jika posisi sudah tidak goyah atau sudah lurus, tahan posisi tersebut selama 5 hitungan. Yang terakhir, jatuhkan dan tekuk kedua kaki terlebih dahulu dan mulailah mendorong badan kembali ke posisi berdiri. Ke atas, seimbangkan, baru ditahan oleh tangan, lalu luruskan. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan sikap lilin. Untuk yang mau sebelum mencatat, boleh dicatat. Tapi yang memang perlu dicatat ya. Nah, itu salah. Yang kedua, kami tidak berhenti menetapkan. Biasanya seperti itu tangannya. Tapi masih belum lurus atau lurus.
kelima, teman kalian akan mendapatkan pertolongan. Kemudian tahan posisi tersebut selama 5 bulan. Sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi videonya ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan tidak? Tidak. Berarti kalian sudah menyimak tadi ya videonya. Yang pertama itu video tentang apa? Gerakan sikap berdiri yang benar. Yang kedua, tadi apa sih kesalahannya? Yang pertama, tumpuan tangan tidak tepat. Jadi belum bisa mengangkat tubuh ke atas. Yang kedua, Tumpuan tangan kurang kuat. kurang kuat. Jadi tangannya seperti apa? Ke pinggir ya. Jadi tidak bisa menahan bobot badan. Yang ketiga, bahu tidak menempel di mata. Jadi masih mengangkat tuh si kepala. Bahunya tidak menempel. Yang keempat, tangan tidak melakukan gerakan. Jadi si tangan tidak ikut mendorong. Tangannya dia aja sini. Yang terakhir, kaki tidak terungkuk. Jadi pas mengangkat, kaki tidak terungkuk langsung lurus. Itu susah. Jadi yang baik itu ada ditekuk sedikit seperti tadi, baru diangkat. Itu tadi tentang kesalahan gerakannya. Nah di sini Bapak ada LKPD. Nanti kalian kerjakan ya. Nanti dibagi 2 kelompok saja. Kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Supaya tidak apa namanya tidak sakit. Itu ada LKPD. Nah sebelum di sini Bapak mau lihat dulu kalian satu orang melakukan sikap lilin. Nanti dari tiap kelompoknya, misalkan ini ada 4 orang. Siapa yang mau mencontohkan? Nah di sini ada Teddy, dari sini misalnya ada yang siapa dari sini? Sasa. Sasa. Mau Sasa dari sini. Nanti tugas yang lain itu lihat gerakan Teddy itu sudah benar atau masih ada kekurangan. Ya. Di sini kan yang pertama tadi simak video pembelajaran sudah. Yang kedua lakukan analisis gerak senam lantai. Bagaimana sikap yang benar? Masih adakah yang salah dalam gerakan? Berikan solusinya. Di sini nanti lihat poin-poinnya. Yang pertama ada sikap awal timbul terentang. Misalkan Teddy itu sikap awalnya sudah betul atau tidak? Terus mengangkat pinggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di percakapan pasca observasi. Saya Dian Sugiarti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Panitra, Kabupaten Pangandaran. Saya masih ditemani oleh Bapak Ujang Yudhistika sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Bapak Andang Mahmud Al-Fusari SPD sebagai pengajar praktik pada program guru penggerak. Bagaimana Bapak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak Ujang bagaimana kabarnya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Baik Pak, di percakapan pasca ini saya ingin melihat bagaimana dan mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan kemarin ya Pak. Yang pertama ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran kemarin ya Pak di observasi? Perasaan saya kemarin Bu, setelah melaksanakan observasi tentu saja sangat senang sekali pertama, karena
setelah adanya kegiatan seperti itu saya merasa bisa lebih mendapatkan pengalaman baru, utamanya untuk kegiatan di kelas. Nah, terus yang kedua, saya juga bisa melihat kekurangan saya ketika berhadapan dengan siswa. Untuk nantinya bisa diperbaiki ke depannya. Baik Pak, jadi Bapak mendapatkan pengalaman baru ya Pak, dan juga Bapak merasa tertantang untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Nah, di observasi kemarin Pak, saya ingin bertanya kembali, area pengembangan atau perencanaan yang telah Bapak buat, dikembangkannya area pengembangannya apa saja Pak? Untuk area pengembangannya yang pertama mungkin dari segi pengetahuan ya Bu, pengetahuan siswa. Yang keduanya tentang keterampilan. Untuk pengetahuannya, karena materi kemarin itu 6 lantai ya, tentang sikap living, jadi siswa itu belajar untuk mengidentifikasi apa saja mungkin bagaimana cara melakukan sikap living yang benar, lalu bagaimana sikap living yang salah itu seperti apa. Terus mereka bisa mengidentifikasi apa saja kesalahan-kesalahan gerakan mereka ketika melakukan sikap living. Yang keduanya untuk keterampilan, jadi mereka dilatih untuk bisa melakukan gerakan sikap living yang benar. Dan itu kan latihannya ada 2. Yang pertama itu menggunakan bola kasti ya, yang dimasukkan ke ember. Terus yang kedua itu dengan kaki terbuka. Mungkin sebenarnya setelah siswa itu awalnya kan dari permasalahan tidak bisa mengangkat pinggang ya. Alhamdulillah ada beberapa siswa yang bisa dan ada yang akhir lah. Baik Pak, jadi area pengembangan yang Bapak kembangkan kemarin di poinnya ya, ini di aspek pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Nah, baik Pak, yang pertanyaan selanjutnya, sejauh mana ya Pak area pengembangan yang telah Bapak lakukan? Artinya di situ Bapak berhasil atau tidak ya Pak di area pengembangan yang sudah Bapak lakukan kemarin Pak di pembelajaran? Saya mungkin dari segi pengetahuan kemarin anak-anak sudah hampir 80% lah tahu bahwa pendidikan itu seperti apa. Kalau dari keterampilan, kalau dilihat dari hasil praktiknya kemarin memang masih ada sekitar 40% siswa yang belum mahir bisa, karena mungkin tergantung dari kalau senam itu dari tingkat fleksibilitas anak, jadi dari kondisi badannya mungkin ada yang ada anak yang mungkin berat badannya berat itu kan susah. Jadi secara keseluruhan atau secara umum area pengembangan yang sudah Bapak kembangkan kemarin di pembelajaran itu sudah berhasil ya Pak ya. Ada beberapa siswa yang belum mahir, itu ada beberapa hal yang harus ditingkatkan kembali ya Pak. Lalu selanjutnya ya Pak, kendala atau hambatan yang terjadi di kelas apa Pak? Untuk kendalanya mungkin yang pertama kurangnya sarana prasarana, karena memang seharusnya senam lantai itu menggunakan matras khusus, karena mungkin di sekolah kan belum ada matras khusus ya, jadi mungkin siswa itu jadi kurang nyaman lah. Jadi dari segi prasarana dan sarana ya Pak harus diperbaiki lagi. Kenapa hal itu bisa terjadi Pak? Hambatannya itu menjadi penghalang bagi Bapak gitu ya? Mungkin kalau kaitannya dengan sarana prasarana itu kan katanya sekolah ya Bu. Dengan sekolah ya, karena memang sekolah kita di sini kan tidak anggarannya tidak sebesar sekolah yang besar, belum teranggarkan saja. Baik Pak,
apa hal-hal yang mungkin Bapak akan perbaiki di pembelajaran selanjutnya? Nah, untuk perbaikannya mungkin kemarin jadi saya lihat siswa itu masih masih kurang aktif dalam artian karena memang saya sendiri merasa dalam pembelajaran kemarin itu terlalu berfokus ke materinya. Jadi siswa itu Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik dimulai dari praobservasi dan observasi serta kegiatan pasca observasi telah selesai dilaksanakan. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.